Halo semuanya, gimana kabarnya? Dan apa yang sudah kalian syukuri hari ini? Kembali lagi bersama saya di channel Jacktopia. Pada video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film All of Us Are Dead Season 1 episode 9 dan 10. Langsung saja kita ke pembahasannya. Pada saat Cheong San sedang bertarung dengan Guinam, Onju dan para murid lainnya mencoba membantu menghentikan Guinam. Tetapi tampaknya semua itu sia-sia karena Guinam mampu menandingi mereka semua. Suteka kemudian berusaha mengerahkan seluruh kekuatannya agar bisa menjatuhkan Guinam, sehingga mereka berdua pun berkelahi dengan sangat sengit. Namun, saat Namra tak kuat menahan amarahnya lagi, ia langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk melempar Guinam dari atas sana dan berhasil menyelamatkan Suteka. Tetapi, tanpa mereka sadari, meski Guinam sudah berkali-kali jatuh dari lantai atas, ternyata ketahanan tubuh Guinam sangatlah kuat, dikarenakan Guinam merupakan manusia setengah zombie. Di sisi lain, seorang pemimpin pasukan militer bernama Son Myu dan beberapa anak buahnya yang ahli di bidang patologi cukup kesulitan dalam mencari vaksin dari virus Jonas yang mengubah manusia menjadi zombie. Karena virus ini merupakan virus baru yang dapat berevolusi sangat cepat. Tak lama kemudian, salah satu anak buahnya datang. Ia mengatakan bahwa mereka telah menemukan seorang detektif bernama Jaik yang mengetahui informasi tentang virus Jonas tersebut. Mereka lalu menanyakan apa saja yang diketahui Jaik tentang virus Jonas tersebut. Sehingga Jaik mengatakan tentang laptop milik Pal yang berada di SMK Hyosan. Jaik juga mengatakan bahwa di dalam laptop milik Pak Li itu terdapat informasi mengenai asal-usul virus Jonas tercipta. Sementara itu, Chulso sempat terkejut ketika ia melihat bahwa Yingji ternyata masih hidup, sehingga ia pun mencoba meminta maaf padanya. Namun, tampaknya Yingji tak terlalu mempermasalahkan hal itu. Yingji lalu mengatakan bahwa ia sedang lapar dan ingin memakan sesuatu. Mendengar hal itu, Chulso sempat menawarkan makanan yang ia pegang. Tetapi entah mengapa, Yingji justru menolaknya sambil mengatakan bahwa ia ingin memakan Chulso. Shin kemudian beralih kepada Cheong-san dan kawan-kawan yang sedang mendengar curhatan Namra. Tiba-tiba, Namra mendengar ada suara helikopter yang datang ke arah mereka. Melihat helikopter itu datang, mereka sangat bahagia. Lalu, ketika para tentara itu turun, mereka langsung menyuruh para murid untuk tiarap, agar tentara itu bisa mengecek suhu tubuh mereka satu persatu. Setelah memastikan mereka semua aman, Son Myu memberikan perintah pada mereka untuk menyelamatkan para murid tersebut setelah misi pengambilan laptop selesai. Tanpa berlama-lama, para tentara itu langsung memasuki lab science dan menembaki zombie yang ada di sana. Lalu, ketika mereka berhasil mendapatkan laptopnya, Son Myu memerintahkan mereka untuk segera kembali dan juga membawa para murid yang ada di sana. Awalnya, para tentara mulai membawa mereka satu persatu. Namun, sayangnya, semua itu berubah saat para petinggi di pusat karantina melihat Yunji yang sedang memakan Chulso hidup-hidup. Menyadari bahwa ada kemungkinan seseorang terinfeksi virus Jonas tanpa gejala, Son Myu pun memerintahkan para tentara di SMK Hyosan untuk membatalkan misi penyelamatan para murid tersebut. Karena mereka tak tahu apakah di antara para murid itu sudah ada yang terinfeksi virus Jonas tanpa gejala. Tak hanya itu, misi pengambilan laptop jauh lebih penting. Karena dengan laptop itu, mereka bisa menemukan vaksin untuk virus Jonas. Sehingga dengan berat hati, para tentara itu pergi tanpa membawa murid-murid yang ada di sana. Perasaan kecewa
Marah dan sedih mulai menghantui pikiran Cheongshan dan kawan-kawannya, karena mereka telah mempercayai seluruh hidup mereka pada tim penyelamat. Tetapi pada saat tentara itu sudah ada di depan mata, para tentara itu justru pergi dan membuang mereka begitu saja. Di sisi lain, saat Mijin dan yang lain melihat helikopter itu melintas di atas mereka, mereka sempat berharap agar bisa diselamatkan. Sayangnya, hal itu sia-sia, karena helikopter itu malah pergi begitu saja. Shin beralih ke Soju ketika ia sedang berjalan menuju SMK Hyosan tanpa disadari. Tiba-tiba, seorang pria datang sambil meminta tolong padanya untuk menyelamatkan istrinya yang sedang terjebak di mobil. Setelah melihat kondisi mobil itu, Soju mengatakan bahwa ia tak bisa membantu mereka karena wanita itu terjepit di sela-sela mobil. Sebagai gantinya, Soju kemudian memberikan senjata dan persediaan makanan pada pria tersebut, berharap mereka bisa menunggu tim penyelamat datang. Tetapi, sayangnya, pria itu malah menodongkan senjatanya kepada Soju sambil memohon untuk menyelamatkan istrinya. Meski begitu, Soju tak bisa terlalu lama di sana karena ia masih memiliki seorang putri yang menunggunya di SMK Hyosan. Dan pada akhirnya, Soju pun pergi meninggalkan si pria dan istrinya, tanpa membawa senjata sama sekali. Singkat cerita, tiba-tiba hujan mulai turun dengan sangat deras, sehingga para murid pun memanfaatkan hal itu untuk menghilangkan rasa haus yang selama ini mereka tahan. Tetapi, meski begitu, entah mengapa mereka semua tiba-tiba mulai menangis karena tak menyangka akan mengalami semua hal yang terjadi selama ini. Tak lama kemudian, Cheongshan mulai mendapatkan ide bahwa mereka bisa memanfaatkan suara hujan yang bising untuk pergi dari sana menuju ke pegunungan yang letaknya tak jauh dari SMK Hyosan. Dengan berhati-hati, mereka mulai menuruni tangga hingga akhirnya mereka bisa berhasil sampai di lantai paling bawah. Saat mereka sedang bersembunyi, tiba-tiba Cheongshan melihat ibunya yang berdiri tepat di hadapannya. Daishu yang terkejut saat melihat zombie itu pun langsung memukulinya. Tetapi, Cheongshan langsung menghentikan Daishu karena tampaknya Cheongshan tak sadar bahwa ibunya saat ini telah berubah menjadi zombie. Untungnya, Suteka berhasil menyadarkan Cheongshan, sehingga mereka langsung pergi dari sana ketika para zombie mulai berdatangan ke arah mereka. Dengan perasaan yang sangat sedih, Cheongshan terpaksa harus merelakan kepergian ibunya, meski ia tahu bahwa ibunya selalu ada mendampingi dirinya. Di tengah perjalanan, Sheila sempat terjatuh, tetapi entah mengapa, Jimin justru meninggalkannya saat para zombie itu mulai berdatangan. Jimin kemudian mencoba pergi ke arah lain, berharap ia bisa menemukan keberadaan Cheongshan dan kawan-kawannya. Namun, tanpa disadari, ia justru berlari ke arah lapangan di mana di sana terdapat banyak sekali zombie. Pada akhirnya, Jimin tergigit oleh para zombie itu, dan tak butuh waktu lama, ia pun mulai berubah menjadi zombie. Di sisi lain, Sheila ternyata berhasil selamat dari serangan zombie karena Jang Hari dan yang lain datang membantunya. Mereka semua kemudian mencoba bersembunyi di gedung lapangan basket. Tetapi, tanpa mereka sadari, ternyata di dalam sana sudah ada beberapa zombie sehingga mereka pun berlari ke gudang penyimpanan bola. Namun, karena para zombie itu terlalu banyak, Jun Seong pun memilih mengorbankan dirinya sendiri daripada harus selalu menjadi beban agar Jang Hari dan Mijin bisa selamat dari serangan zombie di sana. Sementara itu, Min Jae yang terpisah dari mereka berusaha mencari tempat persembunyian yang lain. Di dalam sana, Daesung mencoba meminta maaf kepada Cheongshan karena ia tak tahu bahwa zombie sebelumnya merupakan ibu Cheongshan. Tetapi, tampaknya Cheongshan telah mengikhlaskan kepergian ibunya, meski ia harus menahan perasaan sedih yang sangat mendalam di hatinya. Keesokan harinya, Mijin baru sadar bahwa ternyata Wojin adalah adiknya Jang Hari yang selama ini mereka cari, sehingga ia mencoba mengajak Wojin mengobrol tentang kakaknya. Tetapi, tanpa disadari, tiba-tiba saja Daesung datang sambil mengatakan bahwa selama ini ia menyukai Jang Hari.
Mendengar hal itu, Jahari sempat kesal karena bagaimana bisa Daesu malah menyatakan perasaannya. Padahal saat ini mereka lagi kebingungan tentang bagaimana agar mereka bisa keluar dari tempat tersebut. Melihat mereka berdua bertengkar, Suteka tiba-tiba saja mendapatkan ide untuk menjadikan semua penyimpanan bola dijadikan barikade agar mereka bisa keluar dari sana. Saat sedang mempersiapkan barikade tersebut, tiba-tiba saja Cheongsan menemukan sebatang coklat yang masih bisa dimakan, sehingga mereka mencoba membagi coklat itu secara merata. Namun, saat tiba giliran Daesu, ia malah memakan semua coklat itu hingga tak tersisa. Padahal saat itu, Jeonyeong belum memakan coklatnya sama sekali. Singkat cerita, saat mereka selesai mempersiapkan diri, mereka pun segera membuka pintunya dan langsung membuat formasi agar para zombie itu tak bisa menangkap mereka. Perlahan-lahan, mereka mencoba mendorong barikade itu menuju ke arah pintu keluar. Tetapi, karena para zombie itu terlalu banyak, mereka pun mulai kewalahan hingga akhirnya Jeonyeong tak sengaja digigit pada saat membantu Mijin. Menyadari bahwa dirinya akan menjadi zombie, Jeonyeong pun langsung melompat ke arah para zombie agar ia bisa memudahkan Cheongsan dan yang lain untuk mendorong barikade tersebut. Lalu, pada saat mereka sudah sampai di pintu keluar, Onju mencoba membuka pintunya, namun sayangnya pintu itu terkunci dari luar. Saat Onju mencoba membuka pintu itu dengan paksa, tiba-tiba saja pintu itu terbuka dan ternyata orang yang membuka pintu itu adalah ayahnya sendiri. Dan film pun bersambung. Sekianlah video alur cerita All of Us Are Dead Season 1 episode 9 dan 10. Untuk kelanjutannya ditunggu di next video. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan di next video. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dari segi apapun itu. Saya pamit undur diri. Goodbye, dadah.